haji itu lebih cepat naik sepeda daripada naik pesawat ya. Oh ya. Insya Allah. Iya. Alhamdulillah. Setiap di jalan tuh kaki ini sakit. Jadi kalau setiap tidur di masjid Kaki itu saya sakit. bolak-balik, Enggak deh. potong manting kalau kata bahasa Karena Sunda. kecapean ya. Karena kecapean itu. Capeknya luar biasa itu dalam sebulan tuh pikiran udah balik ayo wis kembali Oh, iya aja dah. nggak bakalan sampai kamu mau Oh, kemana iya. kamu. Jadi Itu dalam selama satu sebulan bulan itu, itu pikiran tuh ono. disuruh kembali terus. Kenapa saya belum punya pengalaman sepeda jauh? Saya aja sepeda aja nggak punya saya. Nah, Nggak punya sepeda saya. sepedanya lagi tuku ya. Saya waktu beli itu ya? sepeda emang rencananya buat haji, emang buat ke Mekah, bukan untuk buat keseharian. Rute hari ini ke Bangkalan dari Sidoarjo, saya daerah Tropodo ya. Ke Bangkalan, insya Allah akan ketemu dengan Mas Rudi. Beliau ini dulu goweser Mekah dari Madura. Yang awal-awal sempat diremehkan banyak orang, dianggap tak kuat, dianggap tidak siap. Ternyata sampai juga sampai Mekah. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol di sana. Kenapa dia bisa jadi tiba-tiba kuat? Oke, saya sama Opa nanti ke sana. Aku tak nanggung. Lanjut. Ah, nanggung. Sip. Ular wakai. Assalamualaikum Mas Rud. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Teman-teman, ini sebelah saya ada Mas Rudi. Rudi siapa? Rudi Septiadi. Rudi Septiadi. Beliau ini alumnus Goeser Mekah. Ini rencananya mau goes mana ya nama kayak? Insya Allah tanggal 25 bulan 4 April 2025. Bulan ini berarti? Bulan ini kurang anggar 20 ya? hari, 20 hari Kurang lagi. 20 hari. Jadi yang pertama itu bulan apa ya? Tahun berapa? Tahun 2023 bulan 5 tanggal 12. Sekarang bulan 4 lebih maju. Dulu bulan 5, sekarang berangkat start kembali bulan 4. Jadi lebih maju 1 bulan. Oh. Apa kok dimasukin 1 bulan? Ya kemungkinan lebih cepat. Soalnya kan targetnya kalau seandainya kan nanti ada dapat jalur akses bank baru, saya pengen mampir ke Eropa, mampir ke Swiss. Wah. Seandainya kan dapat jalur. Moga-moga kalau dapat ya sambil didoakan. Itu berangkatnya apa pulangnya? Baru. Berangkatnya. Berangkatnya ya. Insya Allah lewat jalur Swiss. Rencana seperti itu. Boys. Jadi teman-teman dulu itu Mas Rudi ini, saya juga bikinkan konten ya beliau ini di waktu berangkat, terus kemudian teman-teman federal juga melok ya beberapanya ya. Ke Gresik ya. Setiap kota ada. Oh, enggak yang di sini. Di sini kan barengan sempat sampai Mas Anam ya. Mas Anam ke Gresik ya. Ke Andi ku. Dari Mas Andi Waru. Andi, ya. Dari Bangkalan ke Surabaya. Bangkalan ke Surabaya. Surabaya sampai Lamongan diantar sama Mas Anam. Oh iya, saya ngelewat Gresik itu ya. Iya. Waktu ketemu di Surabaya itu sebelum ke ini ya, sebelum ke ini, ke Lamongan dia. Sebelum ya. Oh berarti Bangkalan dulu. Dari Bangkalan terus baru ke Surabaya. Hari pertama, hari kedua dari Surabaya ke Lamongan. Iya. Jadi dulu itu teman-teman banyak yang meragukan Mas Rudi. Wakil loh Pak, serius wakil. Karena memang dulu itu gini, termasuk aku baru meragukan. Dulu itu eling dah sampai niku waktu saya tanya Mas opo nih persiapannya fisik sampai opo ngono. Eling dah jawabannya mana? Alhamdulillah. Jawabannya eling. Kalau capek ya berhenti, kalau lapar ya makan, kalau haus ya minum, kalau ngantuk cari masjid tidur. Nah, selesai sudah. Jawaban ini yang membuat saya itu jadi merasa aku kok ya apa jenenge cek bodoh nih ngono. Maksudnya segampang itu ngono.
nak misalnya capek ya mandek ya, nak ngantuk golek masjid turu ya, terus baru nak ngelak ngombe gampang, segampang iku lapo kita iku apa jenenge terlalu apa jenenge overthinking apa jenenge khawatir gak nyampe, khawatir kuat apa enggak dan lain sebagainya. Dan beberapa teman juga meragukan itu karena sampean kan belum punya pengalaman sepedaan jauh ya waktu itu ya. Nah, belum pernah sama sekali. Karena apa? Kenapa saya belum punya pengalaman sepeda jauh? Saya aja sepeda aja nggak punya saya. Nggak punya sepeda saya. Sepedanya lagi tuku ya. Saya beli sepeda emang rencananya buat haji, emang buat ke Mekah, bukan untuk buat keseharian. Dan keseharian saya sangat sibuk jualan soalnya. Wingi ku haji ya Jani. Alhamdulillah dapat haji. Pak Haji, ini Pak Haji ya. Ternyata bisa ya. Yang saya ingat dari Mas Rudi kapan lalu itu naik sepeda apa jenenge haji ke Mekah itu lebih cepat naik sepeda daripada naik pesawat ya. Ngono ya. Insyaallah. Iya. Naik sepeda itu cuma 3-4 bulan paling. Berapa bulan Bang? Kalau kurang lebih standarnya umumnya itu 7 bulan. Standarnya 7 bulan ya. 7 bulan. 7 bulan. Sementara kalau misalkan haji itu bisa nunggu sampai puluhan tahun ya, 35 tahun macam-macam. 35 tahun. 35 tahun. Tapi gini, untuk menanggapi apakah bisa bersepeda dengan untuk haji dengan cara bersepeda, tidak bisa disamakan. Kenapa? Sepeda itu alat transportasi dan haji itu panggilan. Dan beberapa pesepeda lainnya banyak yang dapat haji dan banyak pula yang nggak dapat haji. Ada yang dapat haji, adapun ada yang nggak dapat haji. Berarti sih nggak dapat itu ya, belum dipanggil. Ada panggilan ya berarti ya. Panggilannya cuma umroh. Banyak pesepeda yang nggak dapat haji banyak, dan yang dapat sepeda yang dapat haji juga banyak. Biasanya apa kendalanya teman-teman yang nggak dapat haji? Kendalanya dari visa, surat-suratnya kurang lengkap, jadi nggak memenuhi syarat untuk haji. Apabila dipaksakan, itu bisa berakibatkan nanti di blacklist dari kedutaan Arab, dari negara Arab Saudi, dan lebih parahnya lagi pastinya di penjara dulu dan di blacklist selama 10 tahun. Kalau memaksakan apabila tidak memenuhi syarat surat-suratnya untuk haji. Jadi teman-teman tetap harus surat-suratnya harus lengkap ya, lengkap dan harus memenuhi syarat. Iku mau jadi apa namanya, risikonya bisa fatal itu sampai di blacklist 10 tahun di penjara, kan ya miris juga ya. Nah, misalnya di blacklist 10 tahun ya, di blacklist sampai tanah suci rek. Memang. Jadi begini, Mas, sampean biyen niku awalnya karena belum punya pengalaman bersepeda ya. Terus kemudian di awal-awal ya kondisi fisiknya waktu berjalan kan? Alhamdulillah, setiap di jalan tuh kaki ini sakit. Jadi kalau setiap tidur di masjid kaki itu saya sakit. bolak-balik manting kalau kata bahasa. Karena kecapean ya. Karena kecapean itu. Capeknya luar biasa. Itu dalam sebulan tuh pikiran udah balik wis. Kembali aja nggak bakalan sampai kamu mau kemana kamu. Jadi itu selama 1 bulan itu pikiran tuh disuruh kembali terus. Kaki sakit, jalan nggak pernah saya lewatin, ya pegel, capek, ya campur aduk lah. Intinya di pikiran itu saya disuruh kembali, udah jangan dilanjutkan, kamu nggak bakalan sampai, nggak bakalan kuat. Seperti itu. Iku yo. Selama sebulan. Iku menghantui ya. Terus ya apa cara melawan itu? Jadi goes pelan-pelan sampai nyampe, jangan berhenti. Kalau berhenti bisa jadi saya putar balik pulang. Berarti tetap dilawan ya. Tetap dilawan terus. Wis bismillah Mas yo, kesel yo dilakoni pelan-pelan ngono yo. Lakoni pelan-pelan. Pokoknya gak dipaksa ngono. Alhamdulillah. Apa sih membuat sampean niku akhirnya memaksa gak mengikuti pikiran-pikiran itu, akhirnya wis digos pelan-pelan aja. Ya karena pikiran saya emang sangat kuat, ya pengen haji. Ya pengen haji meskipun saya nggak punya bekal, yang penting ya saya lawan, saya pokoknya harus sampai. Ya kalau sakit ya sakit, alhamdulillah setiap negara itu juga sakit. Soalnya kan apalagi kan beda cuaca. Seperti itu. Jadi kan gini ya, nah misalnya haji kan beberapa orang itu merasa iki hajiku jika mampu ngono. Tapi kalaupun sampean misalnya ya di tengah jalan, wah iki ketoke abot iki wis saulan lho, iki sikil loro kabeh misalnya dan sebagainya. Oke lah, aku berarti gak mampu ngono. Iku tak jen lah ya gak apa-apa ngono. Apa kok sampean apa jenenge merasa cek mampu ngono?
Ya karena niat yang sangat besar, keinginan sangat besar untuk saya bisa sampai ke tanah suci Mekah dan Madinah. Seperti itu. Ya keinginan, kekuatan yang sangat besar ingin sampai. Jadi semuanya dilawan terus. Apa sih yang membuat sampean punya keinginan besar ngono? Ya itu tadi pengen haji. Pengen haji, tapi saya nggak punya ekonomi. Jadi saya pokoknya gimana, saya yakin doa orang tua dan doa guru saya bisa sampai. Alhamdulillah. Kenapa? Doa orang tua itu bisa tembus ke langit 7. Doa yang bisa menembus langit. Yang pertama doa orang tua, yang kedua doa guru yang bisa menembus ke langit. Dan saya mendapatkan dua itu, doa dan restu dari orang tua dan guru. Alhamdulillah saya juga bisa sampai. Iku ya sih menguatkan sampean bahwa ternyata saya ini sakjane mampu ngono. Kan apa ya, wis kudu balik ngono iku kan. Kita anak bayangan aku gak mampu terus karena meyakinkan diri dengan doa-doa itu, bismillah iki muga-muga mampu ngono. Alhamdulillah. Dan semua banyak orang Madura pun orang tua apapun kerabat dari orang tua itu meragukan saya. Banyak itu. Itu waktu saya berangkat itu saya dapat kabar bahwasanya orang tua saya dimarahin itu habis-habisan. Yang pertama itu saya izin ke orang tua itu 3 tahun untuk dapatkan restu. 3 tahun itu untuk dapat restu bersepeda. Nah, untuk dapat restu bersepeda. Dapat habis itu perlengkapan visa itu selama 1 tahun, perlengkapan sepeda itu saya beli satu persatu itu selama 1 tahun. 5 tahun saya untuk perencanaan untuk ke Mekah ini yang direncana selama 5 tahun. 5 tahun. Berarti wis gak ujuk-ujuk moro-moro langsung berangkat ya, seperti tapi halnya sekarang seperti kayak yang viral-viral itu yang menangkap itu. Iya, viral-viral itu. Ya. Wah, itu parah. Jadi teman-teman Mas Rudi ini bukan moro-moro berangkat ya, tapi memang dia memang sudah mempersiapkan betul itu 5 tahun. 5 tahun itu apa ya izin siapa? 3 tahun. 5 tahun. 3 tahun mendapatkan izin restu dari orang tua yang pertama. Selama 3 tahun saya dimarahin, akhirnya saya 3 tahun dimarahin habis-habisan. Mau kemana? Mau ke Mekah. Saya mau izin mau ke Mekah. Kaget yang nama orang tua, nggak punya uang pengen ke Mekah. Terus gimana caranya? Naik sepeda sepeda apa com? Sepeda pancal Terus dari Madura sampai Mekah itu naik sepeda pancal, macem-macem banyak, tika kakek pola, kakek model. Nanti kalau sakit gimana? Kalau tidur gimana? Kalau nggak punya uang gimana? Nah dan sebagainya. Nah selepas itu dapat 3 tahun, saya dapat izin dari orang tua. Udah saya yakin kamu bakal sampai. Tidak dimarahin 3 tahun. Apa sih yang membuat orang tua sampai ini moro-moro yakin ngono? Ya itu jawaban itu. 3 tahun gak yakin loh. Selama apabila ada pertanyaan kan harus ada jawaban yang benar. Jadi kalau nggak bisa jawab ya saya gagal untuk meyakinkan orang tua. Jadi selama 3 tahun itu sampai yo golek-golek jawaban yang bisa meyakinkan mereka. Orang tua. Setelah jawaban apa sih membuat mereka yakin? Gini ya kalau tidur ya di masjid. Kalau makan ya beli kalau masih ada orang. Kalau nggak ada orang ya masak. Saya kan bawa kompor. Nah terus kalau sakit ya kan ada rumah sakit. Kalau nggak tahu jalan ya kan ada orang di jalan ya tinggal tanya. Emang kata sampean ini emang di dunia ini cuma saya aja yang hidup? Banyak orang di negara manapun banyak orang. Jadi kalau butuh apa-apa ya tanya. Akhirnya di dunia ini bukan saya aja yang hidup, banyak orang, banyak kehidupan banyak, sangat banyak. Jadi kalau butuh apa-apa ya tinggal bilang, tinggal tanya. Akhirnya disitulah orang tua itu paham. Itu ya akhirnya. Itu orang tua laki-laki perempuan? Perempuan. Perempuan. Laki-laki sudah nggak ada. Sudah nggak ada. Itu ya. Akhirnya lulus dengan itu ya. Dan ketoknya melihat tekadnya sampai ini gak bisa ditenggat hari ini. Ketoknya udah wablek hari ini sudah bodoh. Ketoknya kono jarno budal-budal ngono ya. Tapi setelah enggak di perjalanan orang tua sering telepon khawatir enggak? Alhamdulillah sering telepon ya tanya-tanya seperti itu. Sampean sikile loro iku mengeluhkan enggak nang gone wong tuwa? Kalau saya nggak pernah mengeluh sakit. Ya. Memang dijaga. Untuk yang negatif itu saya nggak bicara. Kita bicara yang seneng-seneng aja. Apa misalnya? Ya saya ketemu orang saya setiap beli makan tuh nggak pernah bayar. Saya dibantu ketemu sama orang Indonesia itu banyak di perjalanan, seneng saya saya diajak jalan-jalan seperti itu. Iya. Intinya seneng-seneng aja lah terus yang disampaikan. Itu yang membuat akhirnya apa jenenge terus mendoakan ya. Dan yang lebih itunya lagi
waktu saya berangkat itu orang tua dimarahin sama saudara-saudara. Apa? Kok diizinin Mi? Rudi itu, kok diizinin naik sepeda? Emang sampai nggak kasihan apa? Nanti kalau nggak tahu jalan gimana? Kalau nggak punya uang gimana? Kalau sakit gimana? Padahal yang dimarahin itu sudah dimarahin ke saya. Oh iya. Jadi sajane sing materi nyeneni niku wis nang sampean kabeh. Udah. Lha iki saiki jalan teko saudara nang ngene iki. Nah, Terus ya apa gak ragu kembali. ya orang tua itu Orang ragu tua. lagi sambil nangis. Akhirnya begitu saya sempat sampai nangis ya? sempat nangis itu. Heeh. Begitu saya sampai Malaysia atau Telepon Thailand, berarti. nah, Telepon sampai nangis. sama nangis. Kalau nama nangis enggak sih, cuma telepon Heeh. menanyakan kabar. Heeh. Dan ini lagi di waktu saat sampai Malaysia atau Thailand itu keluarga itu meminta maaf semua ke orang tua. Saya minta maaf nih ya, minta maaf. Jangan disampaikan saya dulu yang marah-marah untuk soal Rudi. Ternyata keyakinannya anak sampai itu sangat kuat. Oh iya. Nah, seperti itu. Benar. Mereka ya akhirnya terbantahkan sendiri ya terbantahkan. dengan berjalannya waktu ya. Ya, sampean pernah nggak dinyinyiri dulur ngono? Apa di apa jenenge? Wah, banyak. Sampai dilokno, sampai difitnah macam-macam. Wah, banyak itu. Apa misalnya Banyak yang sampai paling sekarang. perih apa yang paling perih? Kabur dari hutang yang Kabur pertama. dari hutang. Kabur dari hutang, Kabur gitu. dari hutang. Ada lagi satu saudara itu cuma nggak bisa disebutkan. Iya. Saya padahal nggak punya hutang ke saudara itu. Heeh. Nyumbang pun kagak. Heeh. Hadir di waktu pelepasan saya dari Surabaya ke Mekah pun kagak hadir. Heeh. Tapi nyinyirnya itu luar biasa. Nyinyirnya itu, wah ngeri. Omongannya itu pedes, pokoknya ya, seperti itulah. Iya. Kabur dari hutang. Berhutang. Dengan omongan sing ngono iku sampean ya apa tanggapine? Ya no comment, ya biarin aja. dicarno aja. Saya nggak menuntut semua orang itu suka sama saya. Ya, Saya nggak menuntut. Betul. Sedangkan dibalikkan lagi, dulu Kanjeng Nabi itu makhluk yang paling sempurna. Makhluk yang paling sempurna yang karena Gusti Allah sebelum melakukan dosa sudah dimaafkan. Sedangkan saya manusia yang nggak luput dari dosa. Sedangkan Kanjeng Nabi makhluk yang paling sempurna aja masih dihujat sama orang. Iya, apalagi saya yang nggak luput dari dosa setiap harinya. Oke. Jadi saya nggak menuntut semua orang itu suka sama saya. Ya, betul. Terus kira-kira kemana ya terkait dengan kesulitan di jalan? Nggak sih? Kesulitan jalan, keuangan, misalnya kentean uang atau apa ngono. Nah, untuk keuangan itu alhamdulillah saya belum pernah kendala kekurangan uang. Ya, Betul tahu ya? belum pernah. Soalnya apa? Saya di kitab tuh ada yang mengatakan seperti ini. Barang siapa makhluknya pengen tahu seberapa dekat dengan Robnya, dengan Tuhannya, maka safarlah. Dan disitulah kita bermain dengan doa. Yang saya tahu musafir itu doanya makbul. Makanya di setiap jalan itu saya berdoa, ya Allah saya sakit, ya Allah saya lapar, ya saya butuh ini, butuh ini. Alhamdulillah. Selang berapa jam atau berapa hari doa saya terkabul. Jadi setiap di perjalanan saya nggak pernah kekurangan. Iku mau apa? Iku mau hadis apa? Di kitab itu ada. Di kitab ya. Di kitab itu ada, di hadis pun ada, cuma saya nggak hafal itu nama Jadi memang musafir itu ya makbul ya doanya ya. Dan kalau di saat jadi musafir jangan berbicara sembarangan, karena doanya musafir itu makbul. Iya. Nah itu loh teman-teman. Jadi kalau misalkan sampean lagi banyak masalah itu wis ngontelo nandi ngono lho sing rada-rada. Terus berdoa yang banyak karena musafir itu doanya makbul ya. Jadi sudah banyak kejadian kayak misalnya siapa jenenge Andi Arvin. Nah, Andi Arvin itu yo keren loh ceritanya itu. Jadi dia itu cerita sebelum berangkat itu dia berharap ada 2 doa yang akan dipanjatkan di depan Ka'bah. Sing pertama ini dia ingin dapat jodoh. Sing kedua dilunasi hutang-hutang keluarganya. Iki dikabulkan jauh sebelum sampai kono, Pak. Jadi ketika di Sidoarjo itu dia ternyata ketemu dengan perkumpulan teman-teman Gorontalo nang kono, dijamu macam-macam, ditawari anaknya, Pak. Kan gelem dah nikah sama anakku. Nikah nang kono, jodoh ya kan. Nang perjalanan ternyata utang-utangnya lunas. Dari hasil jualan apa jenis kaos macam-macam itu luar biasa. Dia itu nggak pernah membayangkan loh ternyata bisa
cak durunge di depan Ka'bah iku lunas. Apa mana ini perjalanan ini kan perjalanan spiritual ya? Jauh. Betul ya? Spiritual. Jalan spiritual. Ya? Sampean Tirakat jalan. merasakan apa jenis energi spiritualnya kayak apa ketika nanggone jalan itu? Gini, perjalanan nang Mekah. apabila kita itu harus dilandasi dengan keyakinan dulu, keyakinan yang baik. Kita niat ibadah, mau menghadap ke Gusti Allah. Pasrahkan saja. Jalan kemanapun kalau niatnya ingin ke ibadah ke Gusti Allah, menyatu dengan alam, menyatu dengan Baitullah, semuanya akan terasa mudah, terasa dekat. Iya. Katanya orang dari bersepeda dari Surabaya ke Sampang aja itu capeknya luar biasa. Kata saya, bagi saya itu pendek. Wong Mekah aja kata saya masih sampai sekarang masih dekat. Iya, soalnya sampai harus melampaui itu. Soalnya negeri, harus ibadah. Kalau dilandasi dengan ibadah, niatnya ibadah, niat yang baik, insya Allah Gusti Allah perkuatkan niatnya. Beda niat aja, beda iki ya, beda bisa menguatkan fisik ya. Bisa mengendorkan fisik. Iya. Beda niat. Sampai di awal berangkat itu sanggup piro sih? Waktu itu itu kalau kurang lebihnya 1 juta itu. 1 juta. 1 juta. Itu 1 juta tapi gak pernah ya kekurangan duit ini. Alhamdulillah lebih. Malah lebih saja. Nah, ini hitung-hitungannya bukan hitung-hitungan kalkulator kita ya, tapi kalkulatornya Allah Subhanahu wa taala ini. Soalnya saya punya keyakinan bahwasanya saya akan dicukupi sama Gusti Allah gitu aja. Saya punya keyakinan itu yang sangat kuat. Saya nggak mungkin kekurangan. Insya Allah saya akan dipenuhi sama Gusti Allah. Tapi ada beberapa orang yang punya pandangan miring, Pak, dengan teman-teman yang sepedaan ke Mekah itu. Jadi misalnya, iki kok jalur-jalur nang dalan dan lain sebagainya. Itu ya apa sampean menanggapi pandangan miring itu? Nah, itu tadi kembali dari awal. Saya nggak menuntut semua orang suka sama saya. Dan yang lebih untuk yang dari hitungan sekarang, saya kan tidak pernah live sama sekali. Ada sih live cuma sedikit itu, mungkin 1 hari, 2 hari. Live medsos itu nggak pernah. Dan yang sekarang kan lagi viral itu kan yang live di perjalanan. Saya nggak live, nggak live aja dihujat sama orang. Live untuk minta donasi maksudnya? Bukan live, bukan untuk minta donasi, live untuk menceritakan di perjalanan seperti apa kendala. Nah, seperti itu. Tapi kalau katanya orang yang nggak suka dikira ngemis di perjalanan seperti itu. Kecuali jadi live minta donasi. No comment, cuekin aja. Yang penting kita niat yang baik, luruskan niat, udah berangkat aja. Kadang-kadang live itu untuk berbagi pengalaman, berbagi semangat sih saja. Berbagi. Kayak saya ini misalnya nggak konten-konten ini kan untuk ada segi positif, ada segi negatif. Kalau positifnya kita bisa netizen bisa tahu keadaan sekitar, persyaratannya seperti apa, kendalanya seperti apa. Tapi bagi orang yang negatif, punya pikiran negatif, ada aja alasan. Yang penting orang itu jelek di mata saya kan gitu. Itu semua tergantung orang yang menanggapi. Ada positif, ada negatif. Dan kita nggak bisa menuntut semua orang itu suka sama saya. Iya, betul. Dia di perjalanan itu kan karena membawa sepeda ngono. Jadi ada kemungkinan untuk permasalahan dengan sepeda. Sampai sepaham apa sih masalah sepeda itu? Perbaikan sepeda macam-macam ya apa? Cuma tembel bantok sing iso. Tembal bantok. Tembal bantok. Nah, liyane misalnya masalah apa ngono ganti gear kerusakan kendor. Sampai sekarang belum bisa. Tapi ada kendala nggak sih waktu perjalanan? Alhamdulillah kalau masalah gear kita cukup bawa oli. Pokoknya jangan sampai rantai itu kering. Bisa berakibatkan gear itu rusak. Yang penting rantai itu jangan sampai basah, dikontrol, dicek. Jadi nggak ada kendala ya dia? Aman. Berangkat awal itu mungkin cuma itu aja, cuman bocor atau enggak kempos. Bocor berapa kali? Sempat kalau ganti ban 1 kali, ganti rem 3 kali. 1 kali tok ya? Nah, rem 3 kali, ganti sadel 2 kali, ganti standar karena keberatan barang itu 3 kali ganti standar. Itu di bengkel semua ya? Kalau ganti ban ganti dewe ya? Ganti sendiri, cuma itu kerusakan ringan. Kalau masa tembel ban sih ringan. Nah, koyo ganti rem ngono kan di bengkel ya? Itu ringan sih masih kalau rem. Oh, iso diganti dewe. Kalau kerusakan gear itu enggak sempat nang bengkel ya? Enggak sampai ke bengkel. Enggak ada kerusakan parah. Iya. Nah, terkait dengan iku mau Mario, apa jenenge sepeda. Sepeda sampean niku harga berapa sih? Kok wani-wani digomrono ngono? Dulu itu merek Genio, harga 2.100.000. Volkis. Kok Volkis sih? Gak Volkis ta? Bukan Volkis. Oh ya wes, ya enggak ditelak. Nah, seperti itu.
2.100.000. 2.100.000 dan sekarang turun harga jadi 900.000. Model apa? Regane gak nyesel lah sampean. Alhamdulillah enggak apa-apa. Tapi itu sudah bisa menemani loh sampai Mekah loh, luar biasa. Jadi yang punya sepeda mahal-mahal sampean kudu izin nih ya Mas Rudi. Ini sepedanya baru ya gitu. Nah, ini ya sepeda yang rencana baru. mau dipakai. Ini harga merek ODC. Kalau katanya pesepeda sih ini buatan Cina ini. Oh. Kalau iya. katanya sih saya nggak paham. Odyssey. Cuma pokoknya saya beli gitu ya. Ini harga 1.700.000, lebih murah lagi. Oh. Apa sampean milih ini? Rekomendasi siapa? Nah, kalau itu soalnya saya pengen ganti sepeda. Dulu kan sepeda versi santai. Saya pengen sepeda RB atau sepeda balap. Oh iya, Pengen bannya ganti, lebih kecil ya. ganti judul lah. Seperti Bannya itu. lebih kecil Nah, jadi lebih lebih kecil. anu. Iya, paniere anu ini tetap sama ya iki ya, iki nih. Nah, itu masih yang dulu. Yang Iya. baru belum dipasang. Oke, baru. oke. Terus apa perbedaannya perjalanan yang pertama dengan yang kedua nanti iki? Insya Allah saya pengennya sih ganti rute. Muka-muka dapat jalan. Yang pertama rutenya kemana aja? Ya tetap dari awal Indonesia, Singapura, Malaysia, Indonesia Thailand. lewat di Indonesia lewat dia. Tetap lewat Pantura. Pantura, Gresik, Lamongan, Gresik, Tuban, Tuban. Rembang, terus Indramayu, Karawang, Cikarang, Bekasi, terus Merak, Sumatera, Lampung, Palembang, Jambi. Kuala Tungkal, habis itu nyebrang ke Batam, baru ke Singapura, Singapura, Malaysia, Thailand. Thailand baru saya nyebrang lagi ke Sri Lanka atau enggak kalau enggak ke India. Dikarenakan Kalau kemarin enggak ya, enggak ini ya. Enggak itu. Dari apa Thailand kemana kemarin? Dari Cuma Thailand ya kemarin. tempat Thailand Thailand terus kemana? Langsung Langsung. Turki. langsung ke bisa jadi ke itu ke Qatar. Sini Qatar Ke ya. Qatar. Qatar. Qatar, ke Yaman, ke Jordan, Oh. ke Saudi. Oh. Iya iya. Nah, kalau ini kemana? Yang rute selanjutnya ini? Insya Allah ke Swiss. Saya pengen ke negeri dongeng. Wow, Pengennya seperti itu. mantap bro. Terus ini juga rencana kepinginnya sampai hajian juga. Nah, insya Allah sampai haji soalnya dikarenakan perjalanan jauh. Eman kalau nggak sampai dapat haji itu eman. Sendirian apa ono sing ngancani? Berdua, insya Allah berdua sama Sama siapa? orang dari Madura Kokop. Oh, Madura mana? Dari Bangkalan Madura ya? Kokop Bangkalan. Oh. Berdua itu ya. Nah, Berdua itu ono sing ngomong ketika sendiri itu lebih gampang loh dari berdua. Menurut sampean ya apa? Berdua itu kudu menyamakan iki kadang tukaran dalan, kadang macam-macam. seperti itu. Kalau ada temannya tuh biasanya tuh ada gesekan. Iya, Tapi biasanya ngono kan. ya coba-cobalah. Dulu kan berangkat sendiri, sekarang pengennya 2 orang atau enggak meskipun sendiri pun nggak apa-apa. Banyak orang itu yang ikut, ada 3 orang. Oh, Saya kepingin seleksi ikut. itu. Oh. Saya 3 orang itu ternyata semuanya menggantungkan semua ke saya. Ya, saya nggak mau. Menggantungkan apa misalnya? Nanti kekurangan ini kalau surat gimana, kalau ini gimana, kalau lapar gimana, itu teman-teman itu yang mau ikut saya menggantungkan ke saya gitu loh. Jadi prepare kamu dulu kalau pengen ikut persiapan kamu apa aja. Nah, dia menggantungkan semuanya ke saya. Kalau masalah segi makan, takut kekurangan uang gimana, atau tidurnya gimana, itu masih menanyakan ke saya atau menggantungkan ke saya. Akhirnya saya dengan pertanyaan itu artinya dia tidak siap ya berarti. Tidak siap. Apabila saya pasaman gagal terus saya ikut gagal, nggak mungkin dong. Kalau sampean gagal ya udah sampean pulang, saya tetap lanjut. Masa saya mau ngantar? Kenapa kok sampean kepingin kembali mana merono, Pak? Kan wis mari ngono. Tercapai haji wis mari. Apa kok kembali mana? Apa cuma kepingin nang Swiss? Ayo. Nah, satu pengen ke Swiss, nomor 2 istri pengen haji. Istri pengen haji dan disitulah saya ingin bersepeda lagi. Karena istri pengen haji. Istri pengen haji kok sampean budal. Istri kok gak mau? Ini kalau istri sih nggak mau. Dia pengen terbang. Dia maksudnya ketemu nang kono ta? Istri jalur langit, saya jalur darat. Oh, berarti ketemu nang kono. Ketemuan di Mekah. Iki berarti kepingin balik lagi ke sana itu karena istri pengen haji. Terus kemudian janjian ketemu nang kono. Yang satunya naik pesawat, sampean naik sepeda. Tapi gak dia maksudnya ngene, lah sih kok gak pesawat aja ngono. Nah, ditawari kalau sampean pengen umroh, oke, saya akan naik pesawat aja. Saya nggak mau naik sepeda. Tapi kalau sampean pengen haji, saya kan pengen cari
aksesnya kan kalau dalam segi surat untuk haji itu jalur darat lebih murah daripada main jalur telepon atau jalur pesawat yang lebih mahal. Ngono ya. Disitulah saya menolak untuk naik pesawat karena kan si istri mau naik haji, apalagi saya uang nggak ada uang dari mana saya. Kalau si istri sih bener dia punya rezeki, ekonominya cukup mapan lah, cuma kan hitungannya saya nanti berhutang, masa haji pengen dengan cara berhutang, ngono kan kurang iku baik ya. juga. Berarti kepingin balik merono iku karena itu ya, karena ajakan istri ke sana pengen terus haji, beliau pengen pengen haji lagi terus sampai ngancani hajiku. Tapi karena ngancani anggarannya tidak begitu banyak, akhirnya sepedaan. Saya naik sepeda gitu, dan si istri naik pesawat. Mas, tapi perjalanan bersepeda nanggone Mekah itu ngangeni nggak sih? Kan Mas, sebenarnya gatel Mas. Mas Banyak pesepeda itu dulu yang ketemu tahun 2024 itu yang haji, yang naik sepeda. Itu sekarang udah berangkat lagi. Banyak yang rata-rata dulu. Wong itu pesepeda itu setelah ke sana balik mana rono mana sepeda mana? Logikanya gini Mas, bukan masalah sepeda sebenarnya Mas. Iya. Siapa sih umat muslim nggak pengen ke tanah suci? Iya. Satu. Iya. Yang kedua, siapa sih yang udah pernah nyampe tanah suci nggak kangen lagi kepingin tanah suci? Dua. Yang ketiga, siapa sih yang udah tahu jalannya untuk jalur menuju ke tanah suci nggak pengen berangkat lagi dengan jalur yang itu? Nah, itulah kendalanya. Cuma gini ya. Kangen luar biasa. Nak kangen nih oke lah. Kayak misalnya si Andi Arvin wis nang kono, saiki malah pindah nang kono Andi Arvin. Pindah karena sekolah di sana. Pengennya zaman beliau. Si anu iki si siapa Om Akbar iki ya saiki nang kono ya. Kemarin tuh Ramadan kemarin berangkat, tapi backpackeran. Aku dijak iku. Tak tunggu di sini yo, jadi wah asik terus balik, tapi dia nggak sepedaan. Ada beberapa orang lain iku sing sepedaan, balik sepedaan mana ngono. Saya kan penasaran loh. Nah, cuma kangen naik lapo kok sepedaan ngono. Lapo kok sepedaan mana ngono kan soro ngono. Sebenarnya sih nggak soro Mas, malah seneng. Bisa tahu negara orang. Negara yang nggak pernah kita lewatin. Itu sing anu ya. Semua yang tidak bisa diganti dengan naik pesawat ya. Sakit atau capek terbayar dengan view. View dengan pemandangan yang nggak pernah saya lihat, orang yang ngobrol berbeda, dengan orang asing. Siapa sih orang-orang nggak pengen jalan-jalan semua negara? Tapi kan kita punya akses sendiri, yaitu ya naik sepeda itu tadi. Iku sing gak bisa terganti. Terus kemudian iki apa namanya? Di sana. Makbulnya doa saat safar itu sing gak bisa diganti ya. Alhamdulillah. Karena doanya itu misalnya safar naik pesawat itu kan hanya beberapa waktu aja. Sementara itu sampai 7 bulan ngono iki makbul terus ya. Alhamdulillah. Gini, kenapa banyak orang yang pergi ke tanah suci? Satu, tempat ibadah. Nomor dua, doa di sana itu makbul. Orang-orang safar kan dari Indonesia terbang ke Mekah itu makbul doanya. Apalagi doa yang safar lewat jalur darat. Nah, seperti itu. Iya. Masuk. Luar biasa. Jadi sajane teman-teman yang pesepeda itu juga banyak yang punya cita-cita sepedaan merono, Pak. Cuma mikirnya akeh. Mikirannya. Terutama pekerjaan ya. Saya sebenarnya sejak nggak konten-konten itu waduh kepengen aja budal-budal. Cuma setelah aku kan terakhir sepedaan Jakarta itu. Setelah sepedaan Jakarta itu kan sajane pekerjaan lebih bisa dihandle ya. Via online. Setelah itu dapat pekerjaan sing kudu model ngantor kono. Wah, iki sing kerjaan ya. Tapi seperti yang disampaikan Opa, niat itu sono. Mudah-mudahan semoga dimudahkan. Apa jenenge mbuh kapan ya, tapi niat ya ono. Gitu. Apa mana? Apa sing perlu sampean beri pesan ke teman-teman ini untuk menanggapi yang jalan kaki. Atau yang ngikutin viral ini yang lagi booming. Iya, itu perlu itu ya, apa? Ini saya menanggapi. Untuk yang jalan kaki, yang pengen jalan kaki, yang ikut-ikutan viral, bagi yang jalan kaki, yang udah jalan, saya doakan semoga dimudahkan dan semoga lancar di perjalanan. Tapi kalau bagi yang belum jalan atau masih punya rencana jalan kaki, saya anjurkan jangan ikut-ikutan viral. Perhitungkan setiap perjalanan itu. Soalnya apa?
Di setiap negara itu nggak dianjurkan untuk warga turis, untuk kita warga turis untuk masuk ke negara orang lain kan turis. Itu tidak dianjurkan untuk jalan kaki. Oh malah ngono. Tidak Nah, dianjurkan sepeda karena malah ada kamu, konflik. Kalau naik sepeda kita bisa dalam 1 hari itu bisa tembus 100 sampai 120 Iya, kilo bagi pemula, bagi saya, bukan pesepeda yang asli. Bagi yang pemula seperti saya 100 sampai 120. Bagi yang jalan kaki itu 30 kilo. Iya, Kita perhitungkan Malaysia aja, jangan jauh-jauh dulu. Malaysia itu 837 kilo dari Johor, perbatasan Singapura Malaysia, dan dari Malaysia ke Thailand itu 837. Dibagi 30 kilo per hari, jadinya 27 hari. Masa cukup 1 bulan istirahat 2 hari? Iya. Masa orang itu akan sehat terus? Iya. Apalagi pergantian cuaca. Saya aja sakit 12 hari. Dan itu akan sepedaan. Itu saya kalau naik sepeda 837 itu bisa ditempuh dengan santai, kita bisa tempuh dengan 10 hari. Sisa 20 hari. 20 hari kita bisa istirahat di rumah orang Indonesia. Iya. Bisa makan, tidur. Tapi kabarnya bincang-bincang silaturahmi. Nah, belum. Turun. Nah, lepas itu di Gurun Pasir. Gurun Pasir ini di Arab Saudi, Pakistan, Iran. Ini ada gurun pasir panjangnya kisaran 300 sampai 400 kilo. Nah, apabila naik sepeda, kita bisa tempuh 3 hari sampai 4 hari. Dan dengan perbekalan atas ada 4. Ini tas saya ada 4. Kadang sebenarnya sih ada 5. Di belakang 3, di depan 2. Kita bisa persiapkan makanan sampai 4 hari ke depan. Karena gak ada apa-apa ya nang gurun itu. Nah, gak ada kehidupan. Yang dilihat jadi cuma pasir. Gak ada warung, gak ada Indomaret. Gak ada. Nah, sedangkan kalau jalan 30 kilo per hari. Jadi 10 hari kita apakah kita itu berbekalan cukup selama 10 hari. Padahal yang kita tas tank kalau berjalan kaki cuma 1. Nggak cukup, Mas. Apalagi panasnya itu luar biasa. Iya. Ngeri panasnya di luar negeri itu. Jadinya barang bawaan juga akan terbatas. Jadi tolong bagi yang belum berangkat jangan ikut-ikutan berangkat. Yang bagi yang sudah berangkat saya doakan semoga lancar dan semoga dipermudah sama Gusti Allah. Amin. Jadi saya anjurkan jangan ikut-ikutan. Perhitungan dengan matang karena setiap negara nggak dianjurkan untuk jalan kaki. Tapi saya tuh juga heran loh sampai teman-teman yang jalan kaki itu, maksudnya apa ngono pertimbangannya ya? Karena kita kayak misalnya sampai ya nyelengi duit misalnya 2 juta oleh sepeda kan, iso kan ya, mosok yo. Terus dengan sepeda itu mudah ngono, nggawa barang iki tas ada depan belakang bisa 5 ya, bisa 5, bisa 6, bisa 5, bisa 6. Kanan kiri itu depan belakang 4 ya, berarti depan bisa tambah 1, belakang tambah 1, bisa 6 loh. Nggawa barangnya ku akeh ngono. Lah anak apa jenenge jalan kaki ngono. Kalaupun ya misalnya gak ada duit karena jalan kaki ya, kan ya bisa lah, mosok 2 juta ya gak iso nyelengi lah ya. Iku lho teman-teman. Maksudnya perlu juga ditoto niate ngono, aja sampai maksudnya gara-gara niat viral, kepengin viral terus kemudian eman karena niat itu kan tipis banget ya. Adewe ku menggok niat iki gampang banget. Ngono ya teman-teman. Ikut teman-teman kita diskusinya banyak, mudah-mudahan moga-moga dilancarno. Amin. Mudah-mudahan dilancarkan. Kabar-kabar ya anak ya. Jadi Mas Rudi ini Masya Allah, aku tetap didongakno ya nang kono ya. Mudah-mudahan bisa segera dipanggil untuk haji lah. Amin. Haji dan umrah, aku durung umrah, Bro. Semoga kita dipertemukan di tanah suci. Amin. Bisa umrah dan haji secepatnya. Mudah-mudahan. Jadi teman-teman kita harus belajar dari Mas Rudi ya. Jadi sajane yang pertama disimpulkan itu beliau gak tiba-tiba tanpa persiapan. Persiapannya 5 tahun, Mbak. Persiapan terutama untuk meyakinkan orang tua, ibu ya. Karena ibu itu penting. Makanya ketika ibu belum yakin, ya gak budal ya. Ngenteni sampai 3 tahun loh. 3 tahun meyakinkan loh. Kan bisa jadi moro-moro budal, telepon, "Bu, aku wis teko Malaysia." Ngono kan saya. Tapi kan ini karena ridho, karena mau diyakini bahwa doa orang tua dan doa guru ini nembus, Pak. Jadi itu yang diharapkan bisa memudahkan ketika di perjalanan ya. Ngono ya. Alhamdulillah. Ngono dan faktanya memang dimudahkan. Jadi orang-orang yang dulu ragu dengan Mas Rudi ini, termasuk saya dulu ragu karena
Aku kan mindset pesepeda ya, cyclist ya. Yang biasanya kita ketika perjalanan jauh itu nyiapno fisike opo, bekale opo, ngono iku anu kan sepeda koyo opo, enteng opo enggak kan iki kan. Jadi hitung-hitungan cyclist. Yang ternyata kalau hitung-hitungan Allah itu ya beda banget ya. Semua dimudahkan. Ngono teman-teman, matur nuwun sangat. Kita ini ada di alun-alun Bangkalan. Oh, enak anu nih hawa nih. Aku perjalanan mau nang gone anu lewat pedesaan mau enak. Ijo-ijo hawa-hawa nih sih. Hawa-hawa rumput-rumput anu tanaman. Baik, matur nuwun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sun Mas yo. Barokah. Miki. Sip. Apa nih? Sing anyar sih.